Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Hari ini kita akan belajar aturan menulis kalimat tanya. Materi ini untuk kelas 2 SD, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan. Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu ya. Bacalah percakapan berikut. Di sini ada percakapan. Kalian simak baik-baik ya, Bu Guru akan membacakannya. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, jadi ini adalah percakapan antara ayah dan Siti. Siti bertanya kepada ayah, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Lalu ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman." Kemudian Siti bertanya lagi, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Lalu ayah berkata, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Lalu Siti bertanya lagi, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Dan ayah berkata, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Ayah bertanya kepada Siti. Lalu Siti menjawab, "Baik Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Nah, itu tadi adalah percakapan antara ayah dan Siti. Pada teks di atas terdapat kalimat tanya, yaitu 1. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? 2. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? 3. Kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu semuanya dikatakan oleh siapa, anak-anak? Pinter. Yang bertanya adalah Siti. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat tanya digunakan ketika kita ingin bertanya tentang suatu hal kepada orang lain. Bukankah kalian sering bertanya kepada ayah dan ibu di rumah? Ayo, perhatikan ciri-ciri kalimat tanya berikut. 1. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini kalian perhatikan tanda tanya seperti tanda yang Bu Guru beri garis bawah warna ungu ini ya. Kalian ingat baik-baik. Ciri yang kedua, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanyanya apa saja? Kata tanya meliputi apa, siapa, kapan, di, ke, dari, mana. Nah, di, ke, dari ini bisa kita sambung. Di mana, ke mana, dari mana. Nah, itu merupakan kalimat tanya. Selanjutnya, kata tanya berapa. Lalu mengapa. Dan yang terakhir, bagaimana. Kalian ingat baik-baik ya kata tanya tersebut. Ciri kalimat tanya yang ketiga, intonasi pada kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan fungsi dari kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan.
Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dilakukan ibu di kebun? Nah, pasti jawabannya ibu sedang menanam bunga. Jadi itu berkaitan dengan benda atau sesuatu. Paham ya? Kita lanjut ke kata tanya yang kedua, yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, siapa namamu? Nah, di sini jawabannya adalah kalian akan menyebutkan nama kalian sendiri. Sampai sini kalian paham kan ya? Pinter. Kita lanjut lagi ke kata tanya yang ketiga, yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan kakak datang? Nah, jawaban dari pertanyaan itu bermacam-macam. Bisa hari Senin, atau tanggal 20, atau bulan Januari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata penghubung karena atau sebab. Contohnya, mengapa adikmu menangis? Nah, jawabannya pasti ada kata karena atau sebab. Karena adik jatuh, contohnya seperti itu. Sampai sini paham kan ya? Kita lanjut ke kata tanya yang kelima. Nah, di sini kata tanyanya itu yang diberi kurung ini ada 3, yaitu di, ke, dari. Nah, di belakangnya ada kata mana. Jadi itu bisa menggunakan di mana, ke mana, atau dari mana. Nah, kata tanya itu berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di mana, kemana, dari mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai, atau yang telah didatangi. Contoh pertanyaannya, di mana kamu tinggal? Nah, jawabannya pasti tentang tempat. Aku tinggal di Jalan MT Haryono. Nah, lalu contoh pertanyaan yang kedua, kemana ayahmu? Nah, pasti jawabannya juga tentang tempat. Ayah pergi ke toko bangunan. Seperti itu. Lalu, contoh pertanyaan yang ketiga, dari mana ibumu? Nah, jawabannya pasti ibu dari pasar. Nah, jawabannya selalu berkaitan dengan kejadian lokasi yang akan dituju. Paham ya, Nana? Selanjutnya yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal.
cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara membuat kue donat? Nah, pasti akan dijelaskan cara atau proses membuat kue donat tersebut. Tentunya kalian sudah paham ya. Selanjutnya kata tanya yang ketujuh, yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh pertanyaannya, berapa banyak bebek yang dipelihara paman? Nah, pasti jawabannya adalah banyak bebeknya, yaitu jumlah dari bebek yang dipelihara oleh paman. Kalau kalian sudah paham, tugas untuk kalian di rumah, kalian perhatikan di sini ada gambar Siti dan ayahnya. Nah, halaman rumah Siti itu ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunganya bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Nah, kalian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat ya. Contoh pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan Siti? Nah, di sini di awal kalimat ada kata tanya apa, dan kemudian di akhir kalimat diberi tanda tanya. Kalian pasti bisa dong. Nah, kalian tuliskan kalimat tanyanya sebanyak 4 saja. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Jangan lupa diberi like dan komen untuk video pelajaran ini. Dan bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bu Meli tunggu hasilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.